dan masuk ke dalam satu buah turnamen ini dengan hero pool yang limited masuk ke angka 85 hero pool saja. Ini benar-benar ngebuat kayak coaches juga harus bisa berpikir lebih. Karena dengan 85 hero draft dan juga tanpa adanya global ban and pick, ini justru berbahaya kepada tim yang masih baru menyelam ke dalam Honor of King seperti Pakistan. Jadi mereka harus lebih berhati-hati dari drafting, mencoba untuk menutup semua hero powernya. Apalagi Ukyo Tachibana yang masih punya win rate 100% harusnya bisa ditutup oleh Pakistan. Itu dia, bisa lah ditutup sama Pakistan nih ya kan. Pakistan bisa ngalahin Indo nih seharusnya guys. Walaupun emang kita harus Indo pride di sini, cuman kita juga perlu ngebahas probability menangnya. Buset, Guanyu nyebal sama Ukyo ya di ban di sana rookie. Iya, respect sih kayaknya ya. Kayak dari 2 match terakhir juga ketika melawan Mongolia, kita udah ngelihat performa dari Guan Yu dan juga Ukyo. Jadi pasti akan ditutup juga. Dan bahkan kalau misalnya kalau aku nggak salah, Guan Yu Nyabal tuh udah sempat kena ban hampir semua match ketika melawan Indonesia. Jadi ini juga lebih jadi sebagai bentuk respect juga terhadap tim Indonesia mungkin. Dan Mai Shiranui sebagai first pick hero tempo, hero yang bisa mengatur jalannya gameplay, apalagi dengan adanya momentum maker, knock up dan juga knockback yang bisa dia lakukan, skill shot yang cukup cepat. Ini bisa ngebuat Indonesia ngedapetin tempo permainannya. Tapi counternya bagus banget, dia ngambil ke arah Atta dan juga Zhang Fei. Atta Zhang Fei, dua-duanya tebel sih. Terakhir sih gue ngeliat ya, kalau misalkan game plan beberapa region yang hitungannya masih baru di Honor of King itu mereka terlalu banyak pakai tank. Contohnya adalah Mongolia, mereka bawa Heino, Lapu, Zhang Fei pada saat itu. Oh itu gila banget pak. Di early game memang mereka galak banget. Cuman kalau misalkan mereka masuk ke late game itu udah mulai gak ada damage-nya dan mulai banyak loophole-nya juga. Dan sudah ada Arli 8 tahun kali ini akan ditemani dengan Lapu-Lapu yang dimana hero agresif juga buat tim Indonesia. Ini early draft yang bagus banget dari Om Kurus ya. Karena dengan adanya Mai Shiranui Arli itu jadi fleksibel banget mereka buat bergerak. Cuman ternyata ada Angela, jawaban dari Pakistan nih buat Hasan yang dimana bisa melakukan instant damage juga, masuk menuju ke Senko mungkin atau bahkan ke Arlinya buat nge-trap di early game rookie. Iya, di sini pinter sih, dari segi drafting juga dia ngambil ke arah Angela juga dari Pakistan. Karena dia tahu ya kalau misalnya Indonesia udah gak ada Ukyo, pasti ada possible chance buat ngebuka ke arah jungle tank. Mungkin seperti Dun atau mungkin bisa ngambil ke arah Zilong masih ada juga, masih ada Hansin juga di sini. Bahkan masih ada Neza. Jadi kayak di sini kalau misalnya kita ngomongin Angela ini menjadi asuransi untuk Pakistan. Tapi ban dari Indonesia, mereka tahu Pakistan bakal mencoba untuk bermain dengan DPS gameplay karena mereka udah punya double body di depan, udah punya Atta, udah punya Zhang Fei. Jadi mereka bakal nutup ke arah di Renji buat menghilangkan potensial tank jungler Indonesia masih bisa bermain di dalam turnamen ini. Dan Pakistan menutup ke arah Biron, mungkin ada satu lagi ke arah Clash Lane lagi dan benar ke arah Dharma, Fiska. Jadi Charlotte sih sebenarnya ya. Charlotte juga oke banget mau dihadapin sama Atta atau bahkan dihadapin sama hero lain di bagian Clash Lane itu nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting Charlotte-nya sendiri bisa dapetin clear wave terus dan bahkan cooldown reduction di awal juga udah lumayan kencang kalau misalkan kalian ngeboost tranquility boots di menit-menit awal. Nah cuman ternyata pick dari Pakistan setelah draft phase kedua dari banning ini, kita bakal lihat apa, karena konsortium juga udah nggak ada. Berarti mereka dipaksa pemain Hoi di sini karena setup mereka kayaknya bagus kalau misalkan bawa-bawa Hoi. Cuman ada Marco Polo, kalau misalkan mereka mau ambil Marco Polo, iya Marco Polo Erin itu juga bagus banget dua buat mereka komboin bareng sama Zhang Fei juga di Sun Rookie. Iya, Erin bagus, masih ada juga kalau misalnya mereka mau main. Kemarin sempat keluar juga Soye ya di turnamen Lady Sun. Juga masih ada kalau misalnya mereka mau main lebih ke arah backline hero yang bisa nge-poke. Dan bahkan kalau misalnya kita ngomongin hero-hero farm lane lain, juga ada hero mungkin seperti Luara, ataupun bahkan nanti bisa keluar Alessio. Tapi Hansin duluan untuk hero damage dealernya, karena mereka perlu damage di sini karena tanknya udah terlalu banyak di front line-nya. Hansin menjadi pilihan juga untuk Pakistan. Dan kemarin kalau nggak salah, hero power dari Pakistan ini adalah Hansin juga, Fiska. Hansin emang bagus sih, karena memang kita lihat Hansin ini hero yang lumayan sangsing-sangsing dan kemarin itu ada Penta Strikes juga ya yang diamanin sama region Myanmar kalau nggak salah. Sorry, bentar, region apa ya kemarin ya?
Kazakhstan, Kyrgyzstan sorry, yang pakai ini Yaria sama Hansin. Oh itu gokil banget bro. Belum ada dalam sejarah ya Penta Strikes di kompetitif pakai Hansin sama Yaria guys, dan Charlotte begitu juga Nakoruru jadi pilihan untuk tim Indonesia yang dimana dua-duanya hero SNK. Mereka bawa 3 hero SNK nih, karena dari Ukiyo Tachibana sendiri kan udah di-ban, jadi hero SNK cuma keluar 3 aja. Dan di last picknya ini bisa jadi pilihan terakhir buat Marksman. Mereka mau ambil apa nih? Masalahnya Marksman udah lumayan sempit. Tadi Ruki udah sempat mention ya, ada Luara, ada Marco Polo, Erin bahkan. Tapi menurut gua kalau misalkan lawannya kayak gini, Erin Splendor oke sih Ruki. Iya, Erin oke sih, karena mereka bakal main lebih high ground sih. Ataupun bahkan kalau misalnya mereka mau main lebih riskan, bisa ngambil karena Lady Sun, karena nggak banyak opsi juga. Tapi Marco Polo seperti yang tadi Fiskal bilang juga not a bad option, karena mereka perlu high ground damage dealer. Karena mereka punya terlalu banyak hero yang bermain front to back. Atta, Hanshin, dan Heino menjadi pilihan terakhir mereka, Heino farm lane. Tapi berhubung dengan kita ngelihat dari draftnya tim Indonesia yang punya banyak hero skill dash seperti Charlotte, Arlie, dan juga Mai Shiranui, Heino ini harus punya timing yang tepat untuk bisa join team fight-nya, Fiska. Betul, masalahnya kayak damage overtime-nya memang bagus, cuman kayak spell casting oriented banget gitu kan. Nah ini dia, memang Yayan Ruhian sangat ini ya, sangat respect Friendly ke coach yang lain, betul, friendly juga. Dan kayaknya farm lane-nya akan diisi oleh Heino. Ini bagus sih sebenarnya kalau misalkan dari draftnya Indonesia, cuman Pakistan ini agak memasak sedikit nih teman-teman ya, agak memasak sedikit dengan Heino farm lane yang kemungkinan besar akan membuat Arlie kelimpungan kemungkinan besar. Tapi masalahnya dia punya Maple Dance juga yang bisa bikin deny skill dari satu orang Heino di sana. Dan kita akan masuk menuju ke dalam match yang pertama di hari yang ke-6 ini, dimana akan langsung saja kita lihat Indonesia berjuang melawan Pakistan, Ruki. Iya betul, masuk ke dalam match pertama. Di sini kita ngelihat early game dari Pakistan udah cukup baik, early game mirroring movement, dan Arlie startnya di mid ya. Berarti di sini akan ada possible chance buat Arlie langsung nge-gank ke arah Clash Lane, dan Agung tampaknya di sana udah ngambil ke arah Fire Big. Berarti di sini rotasi dari Arlie Farman juga masih cukup sama ya. Dimana dia bakal clear wave dulu dari mid lane, dan juga ngambil ke arah objektif jungle dari Clash Lane lawan, ngambil ke arah Armadillo, dan juga nge-clear satu wave lagi di daerah Clash Lane serta Sprite Link Teleportation. Jadi di sini di total 1 kali rotasi dari Arlie-nya, dia ngedapetin 4 objektif dan juga 2 lane, Fiska. Betul, kaya banget lah hitungannya ya. Dan bahkan di sana dari Noval juga udah menakut-nakuti dari satu orang Hansin ya, dengan cara show up di bagian red buff ya, atau Crimson Golem ya. Hansin dari Anwar nampaknya akan langsung melakukan ganking menuju ke Iqbal Khan, di mana playstyle Indonesia sendiri mereka membutuhkan waktu ya untuk bisa membuat Agung atau Enix menjadi getting fat. Cuman yang jadi problemnya di sini adalah mereka juga harus bermain agak cepat ya, karena memang mereka bawa Nakoruru dengan burst damage yang lumayan proper. Dan bahkan kemarin-kemarin kita ngeliat Nakoruru setelah Pure Sky lalu Overlord Smite itu udah lumayan bisa ngambak-ngambak area belakang dari musuhnya. Cuman sekarang dengan Pakistan membawa Heino, ini jadi kayak nambah lagi nih satu orang yang sulit banget buat ditangkap, yang dimana Nev kali ini akan berpindah masuk menuju ke area mid lane lagi dan back to farm kemungkinan besar. Indo mencari informasi terlebih dahulu. Kapten Senko sangat cepat sekali untuk pindah tempat, karena memang menggunakan hero terbaiknya juga sepanjang masa nih Ruki. Iya betul, dan sekarang kita lihat dari segi gold scaling, Arlie juga udah masuk ke arah 1500, paling kaya dari hampir semua player baik dari tim Indonesia maupun dari tim Pakistan. Dan ini juga nggak cuma dari hasil rotasi ya teman-teman ya, tapi dari hasil last hit juga. Jadi ketika kita bergerak, kita juga nggak cuma harus ngambil ke arah jungle camp, tapi harus di last hit juga teman-teman, biar bisa ngedapetin gold lead yang maksimal. Dan mungkin kalian mikir kayak minion gak di last hit itu menjadi hal yang normal ya di Honor of Kings, tapi ketika kita nge-last hit, perbedaannya di dalam satu wave itu bisa sampai 100 gold juga. Jadi kayak harus diperhatiin banget ya Fiska. Betul. Ini agak bahaya nih kalau misalkan last hit-nya nggak diambil-ambil, karena jadi timpang. Dan Nev datang menuju ke area mid lane. Mereka akan mengamankan blue buff kembali Azure Golem. Dan dilihat dari network gold juga, di sini Nev 300 lebih ahead ya dibandingkan dari Pak Anwar,
yang dimana Anwar ketinggalan satu basic item ya. Nev juga udah on the way masuk menuju ke bagian Torment. Sementara itu ada 3-man ganking dari dua RSNK yang masalahnya yang mereka tabrak adalah Atta, langsung diberikan Unbreathed Outburst. Dan nampaknya kali ini Indonesia kelimpungan, ini mana akan ada Iqbal Khan yang hampir saja menjadi first strike untuk Pakistan, namun sayangnya Pakistan gagal untuk mendapatkan Iqbal dan Indonesia masih aman sejauh ini. So far so good, Ruki. Gila, itu hampir aja menjadi 1 poin death pertama mereka di sepanjang turnamen ini. Tapi Iqbal masih bisa flash out dan kabur, dan berkat efek dari healing seorang Charlotte, dia masih bisa survive. Kalau misalnya tadi di timing dengan tepat dan mungkin Hansina juga ikut masuk ke dalam tim fight ya Vizca ya, itu bisa aja Iqbal kesempatan untuk dihilangkan dan 1 poin death pertama untuk tim Pakistan dan maupun tim Indonesia. Cuman sekarang Tyrant pertama udah keluar, udah spawn juga di sini, langsung di start aja oleh tim Indonesia, tapi langsung dipoke lagi ke arah belakang. Zhang Fei-nya harus mundur, Monsin akan harus dipulangkan terlebih dahulu. No tank untuk tim Pakistan dan akan coba untuk dipoke lagi. Satu Azure Golem dipoke kembali, Anwar dalam bahaya, tapi first strike yang bagus banget oleh Nev. Dan sekarang Uzair akan dikejar-kejar ke arah belakang, Uzair dalam bahaya. Agung mengambil kill kedua untuk tim Indonesia. Akhirnya ada first strikes langsung di draw teman-teman. Dan Pakistan nampaknya udah mulai kehilangan lumayan banyak banget resources. Dan kali ini mereka akan menelan lagi buff kedua dari Pakistan, yaitu adalah Crimson Golem. Langsung di-commit oleh Hasan di sana menggunakan Blazing Brilliance sebagai tanda untuk pengamanan objektif mereka sendiri. Dan nampaknya Indonesia dengan buff damage yang mereka punya saat ini, mereka masih bisa mendapatkan next strikes-nya lagi. Karena dengan Nakoruru yang cepet banget bergerak ya, bahkan menurut gue ya kayak dari damage output di awal, Hansin itu udah perlu berhati-hati teman-teman. Kenapa? Karena burst damage dari Nev dengan penggunaan Nakorurunya itu jangan ditelan semua sama Hansin. Kayak contohnya tadi mereka kontes ke biru, itu perlu di let go gitu aja seharusnya ya, karena Indo udah terlalu banyak. Dan Agung hampir mendapatkan strikes di sana, di mana dari sisi samping ada Noval juga di bagian jungle yang sudah berjaga. Namun sayangnya Pakistan mereka perlu pulang dan akan melet go satu outer tower di bagian farm lane nampaknya, Ruki. Ya betul. Dan sekarang kita lihat pergerakan dari Indonesia ya, udah memegang kontrol hampir 100% di sisi kanan map. Dan mereka kan coba untuk nge-pressure lagi ke arah satu buah tower di bottom lane. Dan Pakistan tahu karena hal itu, makanya mereka nggak bakal coba untuk nge-fight lagi karena mereka kalah dari segi jumlah. Azure Golem di-secure, ada satu buah percobaan yang bagus dari tim Pakistan untuk ngambil ke arah tower di daerah Clash Lane. Cuman tampaknya masih belum coba untuk recommit dulu karena dia belum melihat adanya Bal di dalam vision map. Jadi dia nggak bakal bermain terlalu jauh di depan lane-nya. Dan Bal udah mencium ada satu buah player ke arah Hanshin. Di dalam mid lane masih sangat amat aman aja. Kedua tim masih coba untuk nge-poke. Dan dari segi gold gap, di sini Indonesia udah memegang gold sebanyak 3.000 gold. Dan lead tersebut itu juga cukup besar ya, apalagi melawan Pak Anwar di sini. Tapi lihat Anwar langsung dijuk ke arah belakang. Anwar ditumbangkan satu buah smite, connect ke arah satu buah Crimson Golem. Dan macam Raging Sea connect ke arah dua orang, mencoba untuk fight back kembali. Satu orang hilang kembali, double strike untuk Agung. Dan mereka nggak akan follow up lagi. This is the end. Udah gak enak banget sumpah Hansinnya guys, main dicolong-colongin mulu buffnya sama Indonesia, yang dimana Neville selalu mendapatkan informasi spawn dari buff milik Pakistan. Dan kali ini commit clearing wave dilakukan, di heal pula towernya dengan Fate Rewind. Namun dari area lain Agung berhasil mendapatkan outer tower di bagian farmland dan juga fast clearing wave dilakukan Maple Dance untuk melakukan juke ini juga clearing wave. Dan akhirnya Pakistan kali ini harus stick ke atas unyu untuk melakukan clearing wave saja. Birunya diambil, ini bikin Enix jadi nggak perlu pulang dan kemungkinan besar akan muter terus itu gold yang dipunya dari Enix sih nampaknya, Ruki. Iya betul, dan sekarang kita lihat dari segi Enix sendiri udah memegang hampir 6.000 gold ya. Dan dari segi itemisasi juga dia bakal bikin ke arah Daybreaker. Physical penetration lebih untuk Arlie nampaknya, karena dia udah punya Doomsday, udah punya Spark Forge juga. Jadi yang pasti damage per second dari Arlie ini bakal sakit banget. Dan Pakistan gue juga belum melihat kayak gimana sih mereka bakal mencoba untuk nge-counter Arlie-nya di sini. Mereka nggak punya hero single target, mereka nggak punya hero damage burst, dan mereka bakal bergantung dengan Heino dan juga Angela. Tapi kita akan ngomongin juga time to kill. Time to kill dari tim Pakistan ini bakal lama banget. Raging Sea connect karena dua orang Mahem dan langsung dihilangkan. Pak Uzair hilang juga, double strike Mosin langsung ditumbangkan kembali. Agung lagi yang mendapatkan 2 buah point kill dalam waktu yang begitu singkat, Vizca.
Gila banget, 2 kali double strikes ibaratnya ya. Ini jadi satu ancaman buat Pakistan karena memang mereka masih zero count strike teman-teman sampai saat ini. Dan juga network sudah beda 8.000 nih. Wah, ini berbahaya. Yang dimana mid lane tower kembali lagi akan ditabrak oleh Naufal dan bahkan Agung mendapatkan godlike di sana dan double strike untuk yang ketiga kalinya. Apa-apaan ini? Gila, Arli 8 tahun mau masak di match ini, Rookie. Iya betul, kalau misalnya kita ngomongin dari segi Arli Enix udah nggak dipungkiri ya bahwa dia adalah salah satu player Arli terbaik. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin pengalaman 8 tahun bermain Arli dan gak cuman di pro scene lokal, tapi Enix ini juga udah pernah masuk internasional ketika di KAS4. Jadi yang pastinya kita udah tahu bahwa pengalaman dia udah banyak banget di dalam pro scene Honor of Kings. Dan sekarang akan ada Mosin yang langsung di drive back, kalau belakang Hansin harus berhindar dari berbagai bentuk projectile yang terbang ke arah depan. Arli connect ke arah Zhang Fei, tapi dia belum cukup untuk bisa ngedapetin time to kill yang tepat. Dan Mosin akan langsung di-poke out bersih tahan, tapi tampaknya mereka masih men-juke in, juke out. Blazing Brilliance to clearing wave. Dan Pakistan belum terlihat bahwa mereka bisa mendobrak pertahanan Indonesia. Betul, 8-0 masalahnya, Rookie. Mostly towernya itu dibungkus sama Enix atau Agung. Begitu juga hero-hero yang dipunya dari Pakistan atau strikes-nya juga diambil sama Agung juga. Dan item yang ketiga Agung Daybreaker juga udah jadi. No Eternity Blade dan kemungkinan besar next itemnya baru Eternity Blade. Dan dari Pakistan harus lebih aware untuk nerimain damage dari Enix atau Agung. Karena memang terlalu sakit untuk ditahan, Rookie. Terlalu sakit untuk diterima. Bahkan front lane-nya aja udah bonyok banget. Dan lu lihat di sana cara juke dari seorang Agung ini membuat kayak pengalamannya itu valid gitu. 8 tahun main Arli udah pasti jago banget dong, Rookie. Iya betul banget, apalagi kalau misalnya kita ngomongin dari segi history di pro scene ya. Di VSAK dia adalah salah satu farmlane yang bisa dibilang juga pengcarry di dalam tim VSAK dan farmlane yang paling stabil banget. Dan sekarang double objektif akan diambil oleh tim Indonesia. Double objektif ini akan menandakan bahwa mereka mendapatkan 2 potential buff yang besar banget. 1 enhance minion dan juga 1 buah damage deal. Tapi lihat outburst connect ke belakang, Raging Sea dipakai untuk nge-connect juga kembali. Iqbal mencoba untuk berdansa kembali. Uzair menahan 1 orang Maestranui, tapi Mosin ditumbangkan. Flash out yang bagus banget dari Emmanuel, dan Emmanuel mendapatkan triple knockup. Uzair seorang diri. Double strike untuk El Capitano, bahkan triple untuk Indonesia. 12-0. 12-0, mereka benar-benar apa ya, kayak ngejaga gitu konsistensi mereka agar tidak ada dead count sama sekali. Dan Indonesia melakukan hal tersebut sangat baik untuk di game yang pertama, yang dimana hanya tersisa Pak Anwar aja nih. Pak Anwar, ingat map Pak Anwar. Akhirnya Pak Mosin datang, tidak memiliki rage sama sekali. Penyelamatan masuk menuju bagian kristal dilakukan, dan bakalan ada Blazing Brilliant juga. Begitu juga Anwar dengan Arrival Spear. Sayangnya Agung terlalu sakit, Legendary dan juga double strike diamankan. Dan kali ini Indonesia mengamankan 1 game pertama